Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bakahuni, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Sariwan, dan Bapak Ibu Wali kelas serta guru BK SMA Negeri 1. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat sehatnya lah kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Kota Bumi dalam kegiatan pengimbasan budaya positif, kegiatan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kami anggota dari calon guru penggerak angkatan 7 yang akan melakukan pengimbasan pada hari ini. Yang pertama saya sendiri Anita Turisya, dalam kali ini saya guru penggerak angkatan 7, dan yang kedua Ibu Martin Haida SPD, yang ketiga Ibu Selvianti MPD. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga doa, yang keempat sambutan dan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Baik, untuk acara yang pertama kita akan melakukan pembukaan dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Marisa Yunita SPD. Saya persilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Acara yang ketiga doa, dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Masdar Angka Ida SPDI. Kami persilakan Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama sebelum kita berdoa kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau mengetahui ya Allah hati kami berhimpun dalam ruangan ini ya Allah, dalam rangka menerapkan pengimbasan budaya positif ya Allah, sebagai bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah dalam mengikuti acara ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah untuk melaksanakan, mempraktekkan, mengimplikasikan ya Allah dari budaya positif ini di sekolah kami ya Allah, agar sekolah kami ya Allah terbangun jiwa-jiwa positif bagi penggurunya maupun bagi siswanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah memberi kepahaman kepada kami dan kepada murid-murid kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatan wa ruku'an wa sujudan ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah ibadah kami, terimalah sujud kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabati wa taqat ala tawafati wa tawakkalat ala musyrik syari'ati fawastikillahumma rabitataha wa adimataha wa diha subuhaha wa blaha binurika alladhi la yahdu wa syarafuluha bi khairi imani wa jami tawakkul alaihi wa ahliha bi ma'rifati wa min syahadati fi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Masda. Terima kasih Bapak Masda. Acara selanjutnya sambutan dan pembukaan kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Pada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kota Bumi bidang kurikulum. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, ini ibu semua ya, calon guru penggerak SMA Negeri 1 angkatan ke-7. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, peserta pengimbasan guru penggerak SMA Negeri 1 Kota Bumi angkatan ke-7. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena
berkat rahmat dan hidayahnya kita pada pagi menjelang siang ini diberinya kesempatan dan kekuatan serta kesehatan kita bisa berkumpul di ruangan SMA Negeri 1 Kota Bumi ini dalam rangka pengimbasan budaya positif guru penggerak SMA Negeri 1 Kota Bumi angkatan 7. Sholawat seiring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan rasa terima kasih, rasa bangga kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Kota Bumi yang alhamdulillah pada saat ini calon guru penggerak angkatan 7 kita sudah melaksanakan pengimbasan ke pertama di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini, yaitu yang berjudul pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Dan terima kasih juga kebanggaan kita SMA Negeri 1 Kota Bumi, setiap angkatan kita alhamdulillah kita ada yang masuk, ya, bahkan paling banyak peserta guru penggerak di Kabupaten Lampung Utara ini dari SMA Negeri 1 Kota Bumi. Ini angkatan 3, angkatan 6 kita 5 orang, ya, angkatan 7 3 orang, terus angkatan 8 ada 1, terus 9 lagi berjalan, terus ada calon, ya, ini lagi calon pendamping pengajar praktik. Alhamdulillah semangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini betul-betul sesuai dengan judul kita adalah budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini, yang insya Allah bisa mengangkat prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Karena ya memang kita harus, terutama kalian masih muda, kita harus bersemangat, tetap harus, bagaimanapun juga kita harus mengikuti perubahan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, perkembangan pembelajaran sekarang ini mulai dari pembelajaran dari program guru penggerak, ya kan, pengajar praktik, kan gitu kan. Nah, jadi itu karena semua program-program sudah sering saya sampaikan, program pengembangan pendidikan, program pengembangan karir kalian nanti itu akan menyangkut tentang bagaimana keaktifan kita, ya, di dalam mengikuti proses pengembangan diri. Makanya sekarang ini, ya, untuk jadi pengawas sekolah, ya, pengawas bidang studi dan pengawas kepala sekolah tidak ada lagi diklatnya, ya kan, mutlak diambil dari guru penggerak. Walaupun untuk Lampung ini masih ada UKOM-nya nanti, nanti akan ada kompetensinya nanti, kan, seperti itu. Tapi kita sudah punya syarat dalam pengembangan diri. Nah, syarat pengembangan diri itu tadi, kalau kita mau maju, ya kita harus mau berubah, ya kan, itu yang saya sampaikan. Kalau kita mau maju ikut berubah, dan berubah itu, ya kan, nggak gampang, banyak tantangan. Makanya kata saya, kalau kita mau berubah, kita harus siap-siap meninggalkan zona nyaman, ya kan itu. Kalau kita mau berubah, ya tinggalkan zona nyaman. Kalau kita nyaman, ya nggak berubah, ya nyaman-nyaman saja kita, kayak gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan, ya kan, ke depannya, ya kan, tentang karir pembelajaran kalian, tentang jenjang karir yang harus kalian lalui. Jadi itu. Kami pun juga, walaupun kami udah nggak bisa lagi ikut guru penggerak, kan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya
kalian yang bisa lolos sebagai guru penggerak, ya itu tadi, ya mudah-mudahan ada impasnya juga buat kami. Nah, jadi itu saya sangat berterima kasih, kawan-kawan punya semangat yang sangat tinggi, yang sudah sudah masuk ya sebagai guru penggerak yang sedang diklat ini, semakin semangat dan terima kasih. Dan yang belum jangan karena melihat capeknya, waduh, ya yang didengar cuma keluhan dari orang aja, ya kan? Ilmu yang didapat. Iya, tapi ya itu tadi ya, ilmu yang mereka dapat yang harus kita pikirkan. Kalau cuma kita dengar keluhan mereka, itu benar. Ya, untung kamu orang nggak masuk dalam grup orang. Kalau masuk dalam grup orang cerita, iya pusing dengar, ya. Kok sudah ada tugas lagi, udah dapat urut tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi ya itu ada saya kan. Kalau kita mau maju. Jadi saya terima kasih dan sangat mensupport ya kawan-kawan yang ingin maju ya dalam mengembangkan karir di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Kita sangat mensupport ya, memberikan kesempatan insya Allah ya. Kalaupun memang dananya memang itu ada posnya, insya Allah tetap akan kami sampaikan, ya, tetap akan kami salurkan sesuai dengan posnya. Nah, jadi seperti itu dalam hal kami mensupport bagaimana perkembangan SMA Negeri pengajaran yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Ya, terima kasih dan saya juga mohon maaf kalaupun mungkin ada kekurangan kami ya dalam hal melayani, mendampingi Bapak dan Ibu ya dalam pelaksanaan sebagai guru penggerak ini. Saya mohon maaf, bukan dikenakan sengaja, faktor utamanya kurang tahu saya. Itu terus terang aja, saya mungkin kurang tahu saya bagaimana yang harus dilakukan, sehingga mari kita bersinergi untuk sama-sama. Kalau ada yang kelalaian saya, kita sama-sama mengingatkan. Jadi saya mohon maaf kalau ada hal yang kekurangan ya, dan ya sekali lagi dengan semangat yang kuat mari kita laksanakan kegiatan ini dan kita kita kembangkan karir kalian untuk ke depannya. Dengan mengucap bismillah, kegiatan kita pada pengimbasan budaya positif SMA Negeri 1 Kabupaten Lampung Utara, Cabang Guru Penggerak angkatan 7 kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Andes Haji Kartaginang KMP. Sekali lagi? Iya. 1, 2, 3. Lebih semangat ya, ya. Biar pinggangnya bayar sebentar, Pak. Iya, Pak. Silakan dari Bapak Ibu. Jangan tegang-tegang ya. Cukup tadi saja tegangnya. Bunyi ya Bu Melisa ya. Iya. Berarti harus sering-sering. Yang pertama kita harus tenangkan dulu hati, pikiran, arahkan semua fokus kita supaya kita belajar lebih bersemangat. Akhirkan rasa tahu, syukur. Alhamdulillah, syukur kita bisa hadir sehat di dalam ruangan ini. Terutama sehat ya. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan sebuah kegiatan. Iya, walaupun tadi sudah sempat terkendala karena hal-hal yang teknis lah ya. Baik, untuk berikutnya, Miss Selvi silakan.
Yang akan kami bahas di sini tentang aksi nyata modul 1.4 ini, yang pertama perubahan paradigma belajar. Untuk perubahan paradigma belajar ini sebenarnya cara kita menyampaikan materi itu sudah benar, tidak ada yang salah. Yang tadinya kita hanya fokus, tapi fokusnya kepada kita loh. Saya seorang guru, kalian perhatikan saya, harus perhatikan saya. Ternyata hal seperti itu bukannya tidak benar, tapi tidak baik. Yang baiknya kita harus berfokus kepada siswa. Yang berikutnya disiplin positif, motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nanti ini akan kami bagi-bagi dengan rekan saya, 2 orang lagi. Kita lihat yang pertama, budaya positif. Budaya positif ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebenarnya kalau disiplin, semua orang itu pasti mau disiplin. Tapi terkadang ada kendalanya, banyak sekali kendalanya. Sehingga nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah sering sekali merasakan memberikan hukuman kepada anak. Hukuman itu hanya sekedar mereka menuruti saja. Oh, daripada saya tidak melaksanakan tugas ini, nanti saya kena marah, dihukum, berarti saya harus mengerjakan tugas ini, ya. Terus keyakinan kelas, nah ini tadi yang saya sebutkan wali kelas ini. Keyakinan kelas juga nanti akan dibahas oleh rekan saya. Itu keyakinan kelas itu berarti kita harus sama-sama melakukan keyakinan kelas itu siswa dan guru. Kalau kemarin itu bukan yang lain-lain, tapi saya sendiri keyakinan kelas itu selalu ada. Tapi berpusatnya pada saya. Boleh, pelajaran saya nanti yang akan saya nilai ABCD, terus itu nanti kalian boleh keluar izin waktu 2 menit, terus itu kalian boleh seperti ini, seperti itu, seperti ini, ada batasan dari saya. Ternyata seperti itu salah. Yang kita lakukan adalah bersama siswa, sama-sama menyepakati. Oh, kalau misalnya izin Bu ke kamar mandi boleh, ya boleh. Nanti sepakatnya berapa menit, atau tidak boleh saling mengganggu teman. Itu nanti harus dilakukan sama-sama antara siswa dan guru, bukan dari gurunya, tapi siswa yang harus lebih banyak berperan di sini. Berikutnya di sini kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya. Berikutnya, ini ada pertanyaan pematik. Sebenarnya kita bisa melaksanakan ini, yaitu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Atau tidak setuju? Kalau disiplin itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu? Tidak setuju. Yang lain? Tidak juga. Ya baik, berarti sudah mengerti, sudah paham. Artinya kalau kita menghukum anak itu ternyata itu paksaan, bukan mendisiplinkan. Yang ada anak melakukan itu hanya keterpaksaan. Berikutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju atau tidak? Ada yang setuju dan ada yang tidak, ya. Berikutnya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju? Iya. Masih banyak yang setuju. Ternyata dengan motivasi seperti itu sebenarnya tidak dilakukan. Artinya apa? Anak hanya, oh saya mau dapat hadiah loh, ya kan? Saya mau dapat penghargaan, saya mau dapat pengakuan di situ, maka dia melakukannya. Tapi yang bagus itu adalah dari hati kita sendiri. Kalau hati kita sendiri, saya melakukan ini, saya tidak ingin merugikan orang lain. Atau seperti saya lah ya, saya seorang guru, saya mau disiplin, saya nggak mau terlambat karena saya takut anak-anak kalau terlambat, anak-anak akan rugi. Jadi saya bukan mengharapkan, oh karena saya terlambat nanti ketemu sama kepala sekolah, Bu Anita bagus ya nggak terlambat hari ini. Bukan mendapatkan pujian seperti itu. Tapi yang saya rasakan kalau saya terlambat, oh anak-anak saya nanti rugi. Mendapatkan kerugian, rugi dari mana? Karena saya nanti kalau terlambat, saya juga akan sedikit menyampaikan materi kepada anak, ya. Ya. Berikutnya adalah perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Misalkan si A dan si B atau 2 orang, nanti kita akan memperhatikan ya. Bapak cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
letakkan di salah satu tangan Anda, genggam. Nanti teman akan berusaha untuk mengetahui apa yang ada di dalam tangan Anda. Nah, bagaimana nanti si teman tersebut akan mendapatkan itu dengan cara apa? Bisa dengan cara membujuk, dirayu, mengancam, atau menghardik, ya, seperti itu. Yang pasti apa yang akan dilakukan teman kita, itulah yang akan terjadi dengan kegiatan ini, ya. Silakan untuk ibu-ibu bisa dibagi dua orang. Jadi untuk kita praktekkan, bagaimana di tempat aja, nggak apa-apa. Buat dalam satu kertas si A, misalnya Bu Meliza atau Bu Mega, dua kertas itu nanti apa Bu Meliza yang pegang kertas. Bagaimana cara Bu Mega merayu Bu Meliza untuk mendapatkan apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Bu Meliza? Jangan dikasih tahu ya Bu Yopi, cukup dirahasiakan dulu. Kita mau tahu gimana sih usaha teman kita untuk mengetahui apa yang ada sama kita, seperti itu. Apakah dengan cara merayu, marah, mengancam, seperti itu. Silakan Bapak Ibu ditulis di tangan salah satunya, dua orang. Nanti yang satu akan menebak, akan menanya apa yang ada di tangan. Jangan ngintip, Bu. Boleh dengan cara meminta kertas tersebut, atau boleh dengan cara mengatakan, ayo kasih tahu, seperti itu, atau dirayu. Silakan di dua-dua ya. Dua-dua, iya, dua orang. Iya, dua orang. Boleh, silakan dimulai. Bagaimana Ibu Aulia dan Ibu Anies, sudah ketahuan? Rahasia? Masih rahasia? Bu masih rahasia? Belum muncul? Bu Rilma sudah. Berarti Bu Rilma berhasil mengetahui apa yang ada di tangan. Oh iya, Bu Reni ya? Dapat. Oh, ternyata Ibu Melisa berhasil untuk merayu. Disuap, iya, disuap ternyata. Jadi berbagai macam ya. Ada yang tidak berhasil. Intinya berarti posisi kontrolnya ada sama siapa? Pemegang kertas atau si perayu tersebut? Pemegang kertas atau perayu? Iya, pemegang kertas. Jadi apapun yang terjadi, kalau saya tidak ingin memberitahu, saya tidak akan beritahu. Seperti itu ya. Inilah posisi kontrolnya. Baik, berikutnya. Jadi sebelum hal apapun yang kita lakukan itu, kita yang harus melakukan perubahan itu adalah diri kita sendiri, ya, Bapak Ibu ya. Jadi diri kita yang akan melakukan perubahan tersebut. Baik, lanjut. Berikut saya akan tayangkan. Ini nanti kita lihat video bagaimana cara hukuman ya, hukuman yang akan kita berikan itu apakah berhasil untuk merubah siswa tersebut untuk menjadi lebih baik, atau bahkan kita membuat siswa tersebut jadi hanya merasa takut, atau siswa tersebut di sini hanya melakukan ini dengan tidak percaya diri, seperti itu. Akan sama-sama kita lihat di sini ditampilkan tentang bagaimana hukuman yang akan atau yang sering kita lakukan. Biasanya kita sering sekali, ayo nangkep cepat,
sering kan seperti itu ya. Ternyata hal seperti itu hanya membuat mereka terburu-buru saja. Oh, saya terlambat nanti dimarah sama guru piket, seperti itu aja. Oh, saya terlambat takut nanti nggak boleh masuk sama guru yang ada di dalam kelas, seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu disimak. Rina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu nggak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah familiar dengan cerita pembuka tadi? Dalam proses pendidikan sekolah yang kita pernah alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami Rina. Saat ibu dan bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya, kesalahannya, pesan dan hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti, maksud Bu Sinta adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah. Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya? Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menunjukkan kesadaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang intimidatif seperti menunjuk, disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Dia bisa menjadi tidak percaya diri, terlebih dia dihukum di depan teman-temannya dan harus berdiri sendirian. Ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik muka yang menyenangkan. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Diane Golden mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%, intonasi suara sebanyak 35%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap ia mengerti dan sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD, yang lebih mudah menangkap pesan dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita keluarkan. Pada kasus Rina, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Bu Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai, karena kesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hukuman seperti itu, kesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan ini hukuman buat aku. Pada praktik pendisiplinan menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi manusia untuk berbuat salah, sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita lihat kembali pada kasus Rina. Bu Sinta memintanya untuk berdiri di lapangan. Apakah bentuk hukuman ini bermakna dan mempunyai relevansi dengan kesalahan Rina? Diane
Dosen mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan pada konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Ibu dan Bapak guru, pernahkah mengalami kejadian di mana murid tidak mengulangi kesalahannya setelah kita beri hukuman? Apakah ini tandanya murid berhasil disiplin setelah dihukum? Lalu, apakah disiplinnya berasal dari kesadaran diri? Mari kita ingat lagi materi alasan perilaku murid level 1, yaitu murid melakukan tindakan untuk menghindari rasa sakit. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu, merasa bersalah, dan rendah diri. Di sisi lain, hukuman ini juga bisa berdampak buruk pada kinerja kita. Ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa putus asa dan membiarkan saja murid melakukannya lagi. Energi kita sudah habis rasanya. Jika situasinya seperti ini, apakah akan ada dampak yang positif dari hukuman? Ibu dan Bapak guru sekalian, mari kita ingat lagi bahwa sebagai guru, tugas kita bukan hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik murid secara menyeluruh dan utuh. Dengan memberlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan pada mereka? Apakah ada perkembangan positif yang didapat? Hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Dan sama seperti hadiah, hukuman juga melahirkan ketaatan jangka pendek. Lalu, bagaimanakah cara agar murid menjadi disiplin dengan konsep ketaatan jangka panjang? Kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Baik, Bapak Ibu, itu tadi sudah kita lihat bersama tentang bagaimana cara pemberian hukuman. Jadi seperti itu ya. Hukuman yang diberikan itu dengan ucapan yang nadanya tinggi, itu sebenarnya itu tadi hanya sesaat, sama seperti hadiah tadi. Dengan cara kita memberikan hadiah, kita motivasi, nah kalau siapa yang bisa jawab pertanyaan saya berikan hadiah coklat. Atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya berikan tambahan nilai sekian poin. Saya sering seperti itu. Ternyata itu hanya dalam waktu sesaat saja. Oh, saya mau jawab ini karena ibu kasih soal aja sama saya, nanti kasih saya hadiah, saya dapat nilai nanti. Oh, kalau saya nggak terlambat, saya nggak dimarah. Tapi itu hanya sesaat pada saat kita melakukan kegiatan tersebut, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Yang lebih bagus itu adalah semuanya itu kesadaran dari diri kita sendiri yang sampai kapanpun bisa terlaksana karena kita menyadari, oh kalau saya terlambat saya yang rugi. Berarti guru sudah memberikan materi, saya belum sempat nanti mendengarkannya, saya ketinggalan materi, seperti itu. Bukan karena saya terlambat, saya takut dihukum, seperti hukuman tadi. Sebenarnya ada sih sampai pesan moral yang disampaikan itu, kalau tidak memakai topi pada saat upacara, itu akan kepanasan kepalanya. Tapi cara penyampaiannya tadi kira-kira masuk ke hati siswa nggak Bapak Ibu? Masuk nggak ke hati siswa dengan cara penyampaian tadi? Rina, kalau kamu tidak pakai topi maka aku merasa seperti itu. Kira-kira masuk nggak ke hati siswa? Tidak ya. Yang ada mereka merasa takut dimarah. Ibu ini marah aja kerjaannya orang nggak pakai topi. Panas juga kepala saya yang panas, bukan kepala ibu. Karena seperti itu ya Bu ya, anak-anak ya, seperti itu. Jadi artinya dengan cara seperti itu tidak baik. Bagaimana cara kita menyampaikan dengan intonasi suara yang rendah? Nah, kalau kamu nggak pakai topi, rambut kamu langsung terkena sinar matahari. Kalau langsung terkena sinar matahari itu tidak bagus untuk pertumbuhan rambut. Mungkin dengan cara seperti itu anak-anak akan mengerti. Oh iya, berarti lebih baik saya menggunakan topi. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya saya lanjut, Miss Elvi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perubahan paradigma belajar di sini, perubahan yang terjadi dalam proses, yaitu yang biasa kita lakukan itu berpusat pada guru atau teacher center ya. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah berpusat kepada siswa ya, atau learning center ya. Iya. Jadi di sini pengetahuan ini melalui proses belajar dengan keterlibatan aktif siswa ini berarti guru tidak mengambil hak. Kadang-kadang kita itu secara tidak sadar, tidak langsung, kita itu sudah mengambil hak mereka untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka ungkapkan. Tapi kita selalu berperan seperti ini.
begini nak, begini, begitu terus cara kita menyampaikan. Padahal sebenarnya anak itu untuk mengekspresikan apa yang mereka tahu nggak ada kesempatan karena kita yang sudah mengambil semuanya. Harusnya anak yang lebih aktif menanyakan atau mencari tahu apa yang ingin mereka tahu atau apa yang sudah mereka tahu untuk disampaikan kepada teman-temannya. Jadi itu yang perlu kita rubah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita merubah di sini siswa, berpusat kepada siswa. Yang berpendidikan itu adalah siswa, bukan guru. Kita nggak perlu belajar artinya untuk belajar seperti mereka. Yang belajar itu adalah siswa. Jadi biarkan siswa itu berkembang seperti itu. Dan kita lanjut lagi. Ini mengenai, kita kembali lagi lah ya, sepertinya mengingat kembali. Ini tentang tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan. Dalam hal ini tugas kita sebagai guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita kembali ke kodrat zaman nih Bapak Ibu ya. Sebenarnya memang ada berbahaya sih ya, bermasalah kalau anak-anak belajar itu kita nggak boleh pakai handphone. Jangan pakai handphone, jangan buka handphone kalian. Tapi ini sudah zamannya kita tidak bisa meninggalkan HP. Semua apa yang ingin mereka dapatkan itu sebenarnya ada di dalam HP. Mereka bisa cari. Artinya apa? Mereka bisa menggali semuanya. Tapi harus tetap dengan pengawasan kita sebagai guru. Kita hanya mengawasi. Jadi kita tuntun anak kita. Bagaimana caranya anak ini menggunakan alat elektronik yang ada mereka miliki itu dalam hal-hal yang positif. Kalau kita mau melarang zaman sekarang ya, saat ini itu nggak bisa kita larang anak-anak itu nggak boleh bawa HP, nggak bisa. Karena terkadang saya sendiri dalam belajar nggak apa-apa nak searching, saya boleh kan kadang-kadang buka handphone karena meskipun nggak sudah kita larang nggak boleh bawa HP Android, anak-anak itu sudah masih bawa dengan sembunyi-sembunyi. Nah dengan seperti itu kadang-kadang saya boleh aja nak buka, tapi saya awasi. Ingat ya, kita di sini hanya membuka materi kita tentang pelajaran ekonomi. Cari, misalnya saya sedang memberikan materi tentang pasar. Yuk kita lihat berbagai macam pasar. Bisa kalian lihat. Apakah kalian sudah pernah ke pasar? Kita lihat bentuk pasar tradisional seperti apa. Boleh kalian buka di YouTube ini seperti itu. Tapi ya itu tadi tetap dalam pengawasan kita sebagai guru yang ada di situ. Yang kedua, di sini pendidikan ibarat sebagai petani yang bertugas merawat tumbuh kembang anak, menyamarkan potensi buruknya dan menebalkan potensi baiknya. Jadi seorang petani ibarat seorang petani. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil padi yang bagus, berarti kita harus kasih bibitnya ya bagus, kita rawat. Bibit itu sebenarnya sama, tergantung pada perawatan kita. Apakah cukup air atau tidak cukup airnya? Seperti itulah yang akan melihat di sini bagaimana dengan hasilnya nanti. Akan menghasilkan padi yang bagus atau hanya kita menghasilkan padi tapi banyak yang tidak bisa dimanfaatkan, yang bisa jadi beras. Kan banyak ya Bapak Ibu ya seperti itu ya. Nah, yang ketiga di sini pendidikan mutlak harus berhamba atau berpihak pada murid. Berhamba itu bukan berarti kita mohon-mohon sama anak, bukan seperti itu. Tapi kita memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Anak-anak itu sebenarnya memang benar. Zamannya anak-anak, usianya anak-anak adalah usianya bermain. Beda dengan kita, kalau kita sudah bukan usia bermain lagi, tapi kita sudah banyak memikirkan hidup, ya, memikirkan masa depan anak, memikirkan hidup kita, bagaimana dia lebih baik. Kalau anak-anak, nah berarti pada usia anak-anak itu mereka usianya bermain. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan materi ini dengan cara yang menyenangkan, yang membawa mereka lebih bersemangat, seperti itu. Lanjut. Ini menurut KHD ya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin ini kadang-kadang kita terapkan dengan adanya hukuman biar disiplin. Berarti hukuman kembali lagi ke hukuman, paksaan. Jadi mereka disiplin itu karena terpaksa, bukan dari diri sendiri, takut.
kalau saya terlambat, guru piket saya sudah nunggu di depan. Nanti saya dimarah. Kalau rambut saya gondrong agak panjang ketahuan, nanti digunting oleh guru wali kelas atau guru BK seperti itu. Kan biasanya suka melakukan razia. Nanti ketahuan rambut saya panjang, nanti saya gunting. Kalau gitu saya potong aja daripada saya digunting. Sebenarnya kalau dari hati mereka sudah ada motivasi dari diri sendiri, saya kalau panjang kayaknya kurang bagus di wajah saya. Bagaimana? Kayaknya kalau rambut saya potong pendek, hasilnya lebih kelihatan jelas, bersih, kelihatan. Nah itulah artinya motivasi dari diri mereka sendiri. Berikutnya, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk dapat kepatuhan. Artinya supaya orang patuh kita melakukan disiplin. Tapi di sini cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kembali lagi tadi, kalau kita dipaksa disiplinnya kira-kira nyaman nggak? Seorang guru dipaksa disiplin tepat waktu 7.30 harus masuk di dalam kelas, dipaksa karena adanya aturan. Pasti kita merasa tidak nyaman karena ada aturan. Oh nanti saya kena marah. Oh nanti saya dilihat sama wakil kepala sekolah atau kepala sekolah saya terlambat. Padahal sebenarnya harus kita menyadari, oh kalau saya terlambat berarti anak-anak saya ini nanti menunggu saya. Mereka nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, atau nanti menyampaikan materi saya nanti kurang waktu, seperti itu ya. Di sini tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadikan anak yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, memunculkan motivasi intrinsik yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Itu tadi, intrinsik itu arti berfungsi dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, tidak ada paksaan dari pihak luar. Di sini motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oh saya lakukan ini supaya saya nggak kena hukum. Saya mengerjakan tugas. Nanti Bu Anita marah kalau saya nggak mengerjakan tugas, nilai saya kosong. Itu tadi ya. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya dihukum, enak saya kerjakan. Jadi bagaimanapun saya mengerjakan terserah sama saya. Apakah saya mencontek teman saya atau yang lain, seperti itu ya. Lanjut, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu tadi seperti tadi ya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah atau nanti dipuji di depan teman-temannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini tadi bukan paksaan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendirilah yang membuat kita ini menjadi orang-orang hebat. Nah diawali dengan inilah, kita mulai dulu, kita sendiri dulu yang memulai dengan diri kita untuk mendisiplinkan diri kita. Baru nanti kita terapkan kepada siswa kita. Ini nanti berhubungan dengan disiplin positif juga tetap ya. Ini yang motivasi yang berlaku adalah internal itu tadi. Baik, saya rasa untuk materi tentang disiplin saya rasa cukup. Nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Intan. Saya dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya bersama Ibu Nita dan teman sekelas 11 IPA 2 sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Perasaan saya bahagia dan saya merasa nyaman. Kami jadi saling menghargai, saling menghormati, serta menjadi lebih bertanggung jawab dan terbentuk kerjasama yang baik antar teman sekelas. Saya harap semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini bisa membangun lingkungan dan karakter yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadiran rekan CGD Kabupaten Kudu SMA Negeri 1 Sukabumi yang dalam hal ini dari menegakkan kebiasaan budaya positif yang pada dasarnya kami dari pihak sekolah sangat mendukung memberikan support sepenuhnya kepada
agar dapat memberikan pengimbasan kepada kawan-kawan sehingga apa yang dihasilkan selama diklat dari kawan-kawan CGP Semangat Satu Sukabumi ini bisa ditularkan, bisa diterapkan semua oleh rekan-rekan guru baik yang sedang mengadakan diklat maupun yang belum mengadakan diklat, sehingga terciptanya suasana positif dalam pengembangan pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukabumi. Dan yang berikutnya, kami pun juga berharap dengan adanya pembebasan ini terciptanya budaya positif terhadap pembelajaran dan pembinaan kesiswaan yang ada di SMA Negeri 1 Sukabumi, sehingga diharapkan bisa terbentuknya karakter positif bagi siswa dan guru yang ada di SMA Negeri Sukabumi ini, dan kita bisa mewujudkan prestasi siswa di SMA Negeri 1 Sukabumi. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri bila saya. Assalamualaikum. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang positif, di mana